Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Amirah dari semester 3B. Saya di sini akan mereview hasil resum Hukum Administrasi Negara pertemuan ke-11. Tulisan ini merupakan resum penulis terhadap buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara dengan penulis Yuswalina SHMH, diterbitkan pada November 2019, penerbit Setara Press, Kota Terbit Jalan Joyo Sukametro 2 Malang, Jakarta Timur, dengan pembahasan yaitu bab 4 tentang sumber wewenang pemerintahan. Yang pertama ada asas legalitas atau legalitas Beginsel. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Pada awalnya, asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Di negara Inggris terkenal dengan ungkapan no taxation without representation, robbery, yang artinya tidak ada pajak tanpa persetujuan parlemen adalah perampokan. Hal ini hanya mempunyai arti penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak. Asas legalitas ini tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Yang kedua, ada wewenang pemerintahan. Adapun definisi wewenang menurut H.D. Stout yakni kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga FAM Stroing dan J.G. Steinbeck menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kewenangannya terkandung hak dan kewajiban. Yang ketiga, sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah seirama dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas Beginsel atau Het Beginsel van Wet Maatheid Van Bestur. Berdasarkan prinsip di atas tersirat makna bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam hukum administrasi negara, mengetahui sumber serta cara memperoleh wewenang organ pemerintahan merupakan hal yang penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dari negara hukum. Salah satu perbedaan delegasi dan mandat menurut Philippus M. Hajon ialah mandat prosedur pelimpahan dalam hubungan rutin atasan bawahan, hal biasa kecuali dilarang secara tugas. Menurut delegasi, prosedur pelimpahan dari suatu organ pemerintah kepada organ lain dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan terdapat pembagian sifat wewenang pemerintahan, yaitu bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan Besluten dan ketetapan-ketetapan Beseking dan organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapan yang bersifat terikat dan bebas. Indo Harto mengatakan sebagai berikut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.